Hama wigna mastu namo sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Dalam kesempatan ini saya merasa bahagia untuk menyampaikan atau sekedar memperkenalkan aktivitas saya dalam hal menghormati alam semesta. Pada hari Budo Wage Klau ini adalah Piodalan Ida Betara Sri Sedano. Nah, Piodalan Ida Betara Sri Sedano, kita sebaiknya menghormati. Oleh karena tak terhindarkan kita bisa hidup dari bagaimana aktivitas daripada alam semesta ini, terutama adalah fungsi laut yang setiap waktu mengolah amerta di laut. Begitu juga di bumi, setiap waktu, boleh dikatakan setiap detik, bumi itu berbuat pada kodratnya, laut itu berbuat pada kodratnya, sehingga menghasilkan yang disebut dengan Sabto Arnawo. Hasil daripada pengelolaan bumi dan laut yang menjadi Sabto Arnawo atau Sabto Segara, yang isinya segara muncar, segara mumbul, segara hijau, segara angawang-awang, segara ulung, segara putih, segara madu. Saya ulang memperkenalkan aktivitas saya yang benar-benar menghormati alam semesta ini dari hati nurani yang terdalam. Dalam hal ini kita menghormati dua segara, yaitu segara mumbul yang akan menghasilkan suatu mujizat kehidupan yang kita beri nama Betari Sri. Nah, kemudian yang kedua, laut itu beryoga setiap detik yang menghasilkan sebuah mujizat yang kita sebut Betari Rambut Sedano. Terutama Ida Betari Rambut Sedano, hari inilah waktunya kita menghormati, memuja dan memuji agar semakin dekat pemahaman kita terhadap esensi daripada kehidupan. Nah, sebelum saya menyampaikan rasa hormat dan saya mewujudkan rasa hormat tadi, marilah kita memandang ke pura kita sendiri yang kita sebut Buana Tengah. Oleh karena kita selalu berada di tengah-tengah daripada buana itu sendiri. Maka itu kita menghormati buana itu dengan mendirikan pelinggih di pura sendiri, yaitu Pemerajan pada khususnya. Di pura kita sendiri, yang pertama itu adalah Ida Betara yang Wuru, yang lazim disebut disetanakan di Rong
telu. Dari rong telu ini kita membangun suatu kesadaran. Oleh karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengarkan, itu adalah guru kita. Karena kita akan menjadi tahu karena memandang dan karena mendengar. Kemudian juga karena kita merasakan, rasa itu pun bisa menuntun kita ke arah yang positif, terutama kita beretika terhadap alam itu sendiri. Kalau kita berpikir atau benar-benar menghayati sanggah kemulan atau merajan kemulan yang mempunyai arti sangat luas, sangat suci, dan sangat tinggi manfaatnya kepada kehidupan kita. Pertama-tama beliaulah yang kita sebut Sang Hyang Pramesti Guru Dampati. Beliaulah Maha Guru ada di sana. Kemudian di bawah daripada Sang Hyang Pramesti Guru Dampati ada jati diri kita yang kita sebut Sang Hyang Menget. Sang Hyang Menget itu adalah sebuah mukjizat yang kita simpan, yang kita puji-puji. Sesungguhnya kita hidup ini adalah memuji diri sendiri. Yang kita puji dalam hidup ini adalah rasa bakti, rasa hormat kepada alam semesta, rasa takwa terhadap Tuhan. Itulah sesungguhnya yang kita puji. Bila mana kita benar-benar memuji ketakwaan kita sendiri, ketulusan kita sendiri, memang benar-benar dari dalam hati nurani menghormati dengan pujian-pujian, puja dan mantra, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pahala daripada perbuatan kita memuji konsep-konsep diri yang terpendam dalam pura tersebut. Oleh karena dengan kita ingat kepada kemulan, otomatis kita ingat kepada alam semesta dan Tuhan sebagai Maha Guru dalam hidup kita. Kemudian ring rong kiwo ibunto, ring rong tengen bapante, ring tengah ragante. Itulah yang dimaksud dengan jati diri yang kita sebut Sang Hyang Tutur Menget. Karena kita ingat kita dibesarkan oleh alam ini. Otomatis kita harus beretika yang benar, beretika yang benar-benar dari dalam benak yang terdalam, menghormati alam semesta. Bapante yang dimaksud adalah elektron yang ada di langit. Dalam bahasa Bali kita sebut tranggana. Kemudian ibunte ring rong kiwo, yang dimaksud adalah proton yang ada di bumi. Kalau kita orang Bali biasa mengatakan amerte
ring pertiwi. Yang dimaksud adalah kekuatan proton itu yang ada di bumi, yang selalu memberikan kita kecerdasan dan kepintaran untuk meningkatkan pengalaman. Dari maka itu, kita mempunyai kewajiban untuk mengakui dengan sepenuh hati. Nah, setelah kita melihat rong 3 yang ada di Kemulan, maka kita akan melihat ke utara. Di sana kita setanakan adalah konsep kita sendiri yang mengakui keberadaan daripada ide Sang Hyang Tri Uposatana yang tidak boleh terpisahkan. Oleh karena peredaran atau yoganya alam semesta itu diawali oleh matahari. Sri Krishna juga mengatakan, aku titipkan bibit-bibit pengetahuan itu pada sinarnya matahari. Begitulah beliau menyatakan, sehingga kita dapat mendalami arti daripada sinar itu sendiri yang kita sebut Brahman juga. Karena itu adalah sumber daripada penciptaan segalanya di dalam peredaran daripada kodrat alam semesta. Segalanya akan tercipta di dalam kodratnya alam semesta. Nah, oleh karena itu, terciptanya pengetahuan yang kita beri sebuah tanda nama, yaitu Sang Hyang Saraswati, sesungguhnya adalah sebuah mukjizat yang memasuki diri kita, sehingga kita memuji-muji pengetahuan itu sebagai rajanya dunia adalah pengetahuan. Yang mengatur segala-galanya adalah pengetahuan. Semua undang-undang, semua hukum, semua peraturan yang diterapkan di dunia ini adalah berkat daripada Sang Hyang Widi yang dikirim lewat sinar matahari. Maka terjadilah suatu pengetahuan yang berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia rasanya mempunyai suatu kewajiban untuk memuji, untuk memuja keberadaan daripada pengetahuan yang benar-benar mengatur segala hal di dunia ini. Yang kedua, tadi telah saya sampaikan bahwa hasil processing bumi yang menyebabkan ada uapnya bumi, semua unsur zat yang ada di bumi itu dia akan naik menjadi langit. Langit yang dimaksud di sini adalah akasa. Akasa yang dimaksud adalah 7 lapisan daripada ozon. Itulah sebenarnya akasa. Dan kemudian di akasa itu akan turun balik menjadi segara ulung
yaitu damuh. Sehingga umat kita di Bali sangat terbiasa mengatakan, saya adalah damuh Ida Betara. Oleh karena benar-benar menjadi suatu bukti bahwa damuh itulah yang menyehatkan segala yang tumbuh di dunia ini. Yang hasilnya menjadi suatu zat yang membesarkan semua makhluk hidup. Nah, itulah yang kita sebut Betari Sri. Kemudian yang datang dari laut. Di alam semesta ini terproses menjadi segara angawang-awang atau ambun, yang kemudian menyebar menjadi hujan yang disebut juga segara moncar. Dari sinilah terbentuknya segala yang hidup di dunia ini. Segala yang berbentuk itu dikatakan sedana atau serana. Maka beliau disebut Betari Rambut Sedana. Karena segala yang berbentuk, yang berwujud, itu datang dari pengolahan laut yang menjadi segala bentuk sarana yang ada di atas bumi ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah lazim di Bali disebut Ida Sangyang Tri Uposedana yang bersetana di Paliangan. Sebab Paliangan Taksu itu adalah huluning sekala. Kemudian Kamulan dan Radungurah itu adalah huluning niskala. Dengan demikian wajib rasanya kita belajar skala dan niskala. Namun sering sekali disalahartikan bahwa niskala itu tidak akan terjangkau oleh kita sendiri. Sesungguhnya yang namanya niskala itu akan bisa kita kenali dengan pengetahuan yang mendalam. Bila mana kita tidak benar-benar praktis sebagai praktisi penghormatan terhadap alam semesta, maka hidup kita akan mengandalkan kemampuan pola pikir kita sendiri. Jika kita melakukan penghormatan sepenuh hati terhadap alam semesta, maka marilah kita yakini kita akan mendapat pahala atau anugerah yang kita sebut sebuah mukjizat. 3 mukjizat yang ada di alam ini, kita akan bisa dapatkan 3 mukjizat tersebut yang kita setanakan di pura kita sendiri, yaitu di Rong Tigel. Mukjizat yang dimiliki oleh Dewa Brahma menyebabkan kita kedap
Mujizat yang dimiliki oleh Dewa Wisnu menyebabkan kita punya kesidian. Mujizat yang dimiliki oleh Dewa Iswara menyebabkan kita mempunyai mandi. Sehingga mujizat itu dipisahkan menurut para leluhur kita atau para pendahulu kita dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu kala. Mujizat itu dipisahkan menjadi 3, yaitu kedep, sidi, mandi. Nah, mungkin ada yang akan bertanya, saya memang benar-benar siap untuk menjawabnya. Karena memang dari dalam hati yang terdalam, saya ingin berbagi kepada masyarakat Bali demi Ajeg Bali. Ajeg Bali yang dimaksud adalah kita kembali kepada aslinya para leluhur kita, membuat suatu konsep-konsep yang kita hormati. Kemudian yang perlu lagi kita ketahui, yang saya ingin juga memperkenalkan kepada semua umat Hindu yang ada di Bali, yaitu adalah Sedan Ratu Ngurah. Nah, Sedan Ratu Ngurah ini adalah sebuah penghormatan terhadap Sang Hyang Panca Mahabuddha, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa. Nah, untuk benar-benar kehormatan itu terimplementasi, maka para pendahulu kita membuat sebuah tanda nama yang sangat logik. Suatu contoh, bila mana saya dilahirkan di hutan, tidak ada orang yang memberikan saya nama. Walaupun saya bisa tumbuh berkembang karena diberi makan, karena alam semesta telah menyiapkan makanan untuk hidup, maka tidak ada orang yang bisa memanggil saya. Oleh karena saya dibuatkan nama, maka orang lain bisa memanggil saya dengan nama itu. Nah, kemudian tanda nama yang diciptakan oleh para pendahulu kita untuk menghormati Sang Hyang Panca Mahabuddha, maka dibuatkanlah sebuah nama yang mengandung mujizat, yaitu Iratu Ngurah Tangkab Langit, Iratu Wayan Tebeng, Iratu Made Jelaung, Iratu Nyoman Sakti Pengadangan, dan Iratu Ketut Petung. Bila kita terus memanggil-manggil nama itu, maka kemanapun kita pergi, tidak sendiri. Semua unsur-unsur zat alam yang terdiri dari Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa, yang diganti dengan sebuah nama tadi, akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Sehingga secara otomatis kita dilindungi oleh Sang Hyang Panca Mahabuddha. Kita dilindungi oleh 5 kekuatan mujizat yang kita sebut
Pertiwi Apah Tejo Bayu Akase dengan tanda nama yang tertentu tadi. Nah, kemudian yang lebih penting lagi saya sampaikan adalah taksu. Kalau kita melihat ke utara, ada pelinggi lagi satu yang kita sebut taksu. Nah, untuk menjangkau apa arti dan apa fungsi daripada taksu, maka kita harus melandasi dengan pengetahuan lain, yakni bumi tapakaning manusia. Kita selalu berpijak di atas bumi ini. Buta tapakaning taksu. Buta yang terbesar adalah Sang Yang Pancamahabhuta tadi. Itulah menjadi landasan daripada taksu. Karena Pancamahabhuta itu adalah unsur sat atau elemen sebagai media daripada keindahan alam, sebagai media daripada pengetahuan, sebagai media daripada keahlian. Itulah Buddha yang maha besar, maka disebut Sang Yang Pancamahabhuta. Bila mana kita tidak menghormati, memanggil-manggil nama daripada Sang Yang Pancamahabhuta, maka taksu itu tidak akan kuat. Walaupun sesungguhnya semua orang tanpa belajar acuh tak acuh terhadap alam semesta, tetapi dia mengikuti skillnya sendiri, otomatis alam itu akan memberkati taksu. Oleh karena itu sudah hukum kodratnya. Kita tidak pernah minta air kepada alam itu, kita tidak pernah minta sinar kepada alam itu, tetapi kita sudah diberi. Nah, sebagai kata kunci yang akan saya sampaikan, umat manusia sangat sulit menghormati tanpa permintaan tetapi mendapatkan. Sangat sulit menghormati pemberian daripada alam yang tanpa permintaan. Apalagi membiasakan. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita membiasakan diri untuk menghormati alam yang selalu memberi kita kekuatan hidup, selalu memberikan kita sebuah mukjizat, agar kita mampu mengatur diri, mengolah diri, memanajemen diri. Biasanya orang sangat sulit memanajemen dirinya, sangat sulit menghitung-hitung pola pikirnya. Oleh karena terbiasa juga masyarakat kita mendengarkan pikiran itu bagaikan rumput banyaknya. Sangat sulit kita kemas. Tapi sesungguhnya kalau kita pelajari pelan-pelan, maka kita akan bisa memisah-misahkan. Maka kita akan bisa membilah-bilah, sehingga sifat-sifat daripada manusia yang pada standar umum
kita bisa pegang, kita bisa kemas, yang mempunyai nilai baik dan benar. Nah, mungkin hanya sekian dulu saya sampaikan, dan saya akan terus-menerus menyampaikan, berbagi kepada semua orang yang bisa mengenal saya. Semua orang yang mempunyai minat untuk mengembangkan pengetahuan, dengan senang hati, dengan cinta kasih sepenuhnya, dengan ketulusan, saya ingin berbagi kepada semua orang yang mengenal saya. Nah, untuk itu saya akan tutup. Semoga kita mempunyai rasa yang damai, damai di hati, damai di luar, bahkan damai di alam yang terakhir. Om Santi 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 Om.